Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Taubi yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar. Semoga dengan apa yang kita pelajari ini Allah memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tak lupa kita sampaikan selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat Taubi, mari sama-sama kita mulai obrolan kita kali ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami bawa temanya tentang Thariqat ya, Thariqat dan Riyadhah. Thariqat itu maksudnya jalan atau cara ya, atau metode. Bahwa manusia melakukan perjalanan hidup, di mana perjalanan hidup itu telah dimulai sejak berada di rahim ibu ya, sebagaimana juga telah dijalani manusia pertama yaitu baginda Nabi Adam alaihissalam di surga hingga hadir ke alam dunia dan berlanjut hingga batas akhir hidup di dunia untuk kembali ke alam akhirat. Keberadaan kita, seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam telah dimulai sejak dalam kandungan seorang ibu selama 9 bulan hingga terlahir ke dunia secara normal. Begitulah proses yang sengaja Allah ciptakan dan kita mau tidak mau wajib menjalaninya, di mana pada setiap proses itu terdiri dari kumpulan jalan atau cara atau metode yang harus dilalui setiap orang. Sama halnya dengan beragama ya. Tentulah ada proses untuk mengenal siapa pencipta dan sumber dari semua kehidupan ini. Terkhusus untuk urusan tauhid yaitu bertuhan. Maka kita juga harus sadar bagaimana proses atau jalan menuju Tuhan Sang Pencipta ya. Pelajaran tentang bertauhid telah dimulai sejak masa Nabi Adam alaihissalam yang diletakkan pusat ibadah yaitu kiblat pertama. Inilah pembelajaran iman yang ditunjukkan dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kiblat utama pada diri manusia itu dijohirkan dalam bentuk kiblat, dalam bentuk Ka'bah yang sampai kini menjadi hadapan utama terkhusus bagi yang mengaku muslim. Jadi pada masa Nabi Ibrahim itu menggambarkan tentang perjalanan hidup manusia, di mana di usia-usia manusia ada masa dia harus berpikir setelah beranjak remaja. Tentunya dia akan mencari siapa sebenarnya sang pemilik kehidupan ini. Kenapa dia ada di dunia ini? Untuk apa dia berada di dunia ini dan akan kemana? Itulah yang dimaksud dengan perjalanan ya. Nah, thariqat atau jalan atau cara yaitu metode atau ketentuan khusus harus dipelajari secara berkesinambungan melalui ahli dalam persoalan iman. Sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah, siapapun wajib mengikuti ketentuan yang telah disampaikan oleh beliau. Sampai pada praktek yang kita kerjakan yaitu mengingat atau melibatkan Allah pada setiap aktivitas kehidupan yang kita jalani. Belajar pada ahli sama pentingnya dengan praktek dalam kehidupan.
Begitu juga dalam hal beragama, bertemu langsung pada orang yang masih hidup dan belajar secara khusus hingga memahaminya dan mempraktekkan keilmuan terkhusus dalam pengenalan kepada Allah adalah wajib. Begitu juga praktek ibadah harus berada pada pengawasan dari seorang pandu, sebagaimana Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai penunjuk jalan yang mutlak untuk berjalan pada Sang Maha Pencipta. Mereka itulah Thoriq atau jalan yang dengan sengaja Allah amanahkan keilmuan tentang bertuhan yang benar dan hak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa yang mengikutiku, maka ia telah mengikuti Allah, dan siapa yang mendurhakaiku, maka ia telah mendurhakai Allah. Namun perlu kita ingat bahwa pernyataan pada hadis ini bukan sebuah pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang sama dengan Allah. Hanya saja kita wajib memahami bahwa Allah membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan Allah meletakkan keilmuannya pada dada Nabi Muhammad SAW, sang penghulu alam. Pantaslah para sahabat Rasulullah menyatakan bahwa Al-Quran yang sebenarnya ada di dada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka untuk dapat memahami segala sesuatu haruslah dengan belajar secara teratur, johir dan batin, atau berdiskusi, atau bertatap muka, atau bertemu langsung pada pemandu atau guru atau mursyid, hingga sampai pada praktek ibadah yang dilakukan secara rutin. Bukan dengan belajar sendiri lewat buku atau YouTube atau melalui hal-hal yang lainnya tanpa pemandu dan mendapatkan paham lewat prasangka atau sekedar belajar ikut-ikutan orang lain. Maka mari kita berhati-hati dengan prasangka yang ada di dada kita, bahwa yang kita lihat baik belumlah tentu yang Allah ridhoi pula. Sebagaimana Allah berfirman, janganlah kalian terikut oleh mereka yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingat kami. Sebab mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka itu. Praktek ibadah harus dipelajari dan diperoleh dari manusia yang masih hidup, yang dipelajari secara khusus dari ahli terkhusus keilmuan bertuhan. Maka temuilah ahliullah atau orang yang mengenal Allah. Mereka itulah orang-orang yang arif dan paham dan mengetahui makna bertuhan atau kembali kepada Allah. Demikianlah para sahabat Taubi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Mohon ampun kami kepada Allah. Mari sama-sama kita sudahi diskusi kita ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.